Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Aulia, kelas A31 PBSI. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk tugas UAS Bimbingan Konseling Studi Kasus mata kuliah Bimbingan Konseling. Masalah adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan dan membutuhkan penyelesaian atau pemecahan. Masalah juga diartikan sebagai kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan, dan situasi yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok yang memerlukan pemecahan. Untuk laporan Bimbingan Konseling Studi Kasus ini, saya memilih mempelajari laporan observasi yang telah saya lakukan di sekolah A. Alasannya, laporan observasi ini memberikan wawasan tentang situasi dan perilaku yang diamati. Lalu observasi menyediakan data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Serta dengan melakukan observasi, konselor dapat belajar teknik dan strategi yang berhasil. Mempelajari laporan observasi memungkinkan konselor untuk melakukan refleksi terhadap praktik mereka sendiri. Memahami laporan observasi juga membantu konselor berkomunikasi lebih baik dengan klien tentang kebutuhan dan tujuan mereka. Kasus yang dipilih adalah kasus keterlambatan. Di sekolah A, banyak siswa mengalami keterlambatan dalam mengikuti pelajaran. Masalah ini juga disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebabnya adalah jarak rumah yang terlalu jauh, kesiapan pagi, dan juga kemacetan. Akibatnya, proses belajar pun terganggu dan pola perilaku disiplin siswa menurun. Jika masalah ini tidak terselesaikan, siswa akan terus terlambat yang dapat mengakibatkan penurunan prestasi akademik dan perilaku yang semakin tidak disiplin. Jika konselor lalai dalam menangani kasus ini, siswa mungkin merasa tidak diperhatikan yang dapat menyebabkan masalah emosional dan akademik yang lebih serius. Kasus ini dianggap sebagai kasus berat karena dampaknya yang luas terhadap perkembangan siswa. Dan di kasus ini juga dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut. Misalnya, orang tua ini tidak percaya bahwa anak mereka sering terlambat. Mereka mungkin hanya berpikir bahwa anaknya hanya malas. Lalu dampak dari kesalahpahaman ini, siswa merasa tidak didukung dan komunikasi antara orang tua dan sekolah juga menjadi buruk. Penyelesaiannya adalah dengan cara melakukan pertemuan antara orang tua dan guru BK untuk menjelaskan situasi secara detail dan mencari solusi bersama. Tingkah laku menyimpang yang dapat diterima yaitu keterlambatan sekali-kali karena adanya alasan yang valid, misalnya sakit. Lalu ada tingkah laku menyimpang yang tidak dapat diterima yaitu keterlambatan berulang tanpa alasan yang jelas. Bagi pelayanan konseling manusia itu adalah segala-galanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa fokus utama dari konseling adalah membantu individu. Dalam konteks kasus keterlambatan siswa, konselor berperan penting dalam memahami dan membantu siswa agar dapat mengatasi masalah dan mencapai potensi mereka. Tingkah laku adalah cara individu bertindak atau bereaksi terhadap situasi. Jika masalah keterlambatan tidak diatasi, siswa akan mengalami kesulitan dalam mencapai potensi akademik dan emosional mereka. Setelah penanganan yang tepat, siswa diharapkan dapat lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap waktu yang berkontribusi pada kemandirian mereka dalam belajar dan kehidupan sehari-hari. Kriteria perilaku menyimpang yang dapat diterima yaitu terdapat alasan yang jelas dan tidak sering terjadi. Lalu kriteria alasan menyimpang yang tidak dapat diterima yaitu terjadi berulang kali tanpa alasan yang sah dan berdampak negatif pada orang lain.